Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film action yang berjudul Taintat, yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang mantan pembunuh bayaran yang baru saja bebas dari penjara, dan berniat ingin pensiun dari dunia hitam. Namun, keterkaitannya di masa lalu masih saja menghantuinya, sampai dia harus berselisih dengan sahabatnya sendiri. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan situasi sesudah pembantaian dari salah satu kelompok gangster yang telah dihabisi oleh seorang pembunuh bayaran. Sampai karena perbuatannya itu, sang pembunuh bayaran yang bernama Lance ini harus divonis penjara selama 15 tahun. Setelah bebas, Lance memutuskan untuk pensiun dari pekerjaannya sebagai pembunuh bayaran dan memilih untuk bekerja sebagai tukang las. Namun ia tetap selalu waspada karena kelompok gangster yang dia bunuh 15 tahun yang lalu pasti masih menyimpan rasa dendam kepadanya. Dan karena hal itulah, kini Lance selalu membawa sepucuk pistol yang selalu ada di sampingnya. Kemudian adegan berpindah kepada seorang pria bernama Gregor. Ia adalah teman dekat dari Lance, dan diketahui bahwa dia ini adalah ketua mafia narkoboy yang berkamuflase sebagai penjual roti. Pada suatu hari Gregor berpura-pura mengantarkan pesanan, yang ternyata dia ini akan melakukan transaksi dengan bandar narkoboy di sana. Lalu setelah melakukan transaksi, semua narkoboy itu mereka selundupkan di bagian bawah mobil mereka. You stick to the speed limit, use a double count, make sure he's not trying to short us. Keesokan harinya Gregor bertemu dengan seorang pria bernama Vladimir. Vladimir sendiri adalah ketua gangster yang 15 tahun yang lalu, anak buahnya itu pernah dihabisi oleh Lance. Sementara tujuan Vladimir ingin bertemu dengan Gregor, yaitu untuk memberitahu jika teman Gregor alias Lance sudah bebas dari penjara. Ia juga mengatakan, jika Lance ingin hidup bebas dan damai, maka dia harus menjalankan misi untuknya, yaitu membantai salah satu kelompok gangster yang bernama Arya Bersaudara. Selain itu, dari foto itu juga diketahui bahwa saat di penjara Lance sempat bergabung dengan kelompok Arya, dan terlihat dari tato Nazi yang ada di dadanya. Dan jika Lance berhasil menjalankan misi itu, maka kelompok gangsternya tidak akan menyimpan rasa dendam kepadanya lagi. Keesokan harinya terlihat Lance yang hendak pergi ke tempat tato untuk menghapus tatonya. Hal tersebut sengaja Lance lakukan karena saat ini ia benar-benar ingin pensiun dan tidak terlibat lagi dalam dunia kriminal. Namun, saat itu tukang tato itu menolak karena ia tahu dan tidak mau berurusan dengan kelompok Arya. Pada malam harinya ketika Lance sedang membeli ciu di sebuah bar, seketika saja ia merasa sangat kagum dengan suara seorang wanita yang sedang bernyanyi di sana. Dan diketahui bahwa wanita yang sedang bernyanyi ini bernama Anna. Ketika Lance pulang dan menuju kamar kontrakannya, terlihat Gregor dan para anak buahnya yang sudah menunggunya. Saat itu Gregor mengatakan bahwa dia disuruh oleh Vladimir untuk membantai kelompok gangster Arya. Dan jika Lance berhasil menjalankan misi itu, maka kelompok Vladimir tidak akan menuntut balas kepadanya. Pada awalnya Lance menolak lalu mengatakan bahwa dia ini sudah pensiun menjadi pembunuh bayaran. Namun, ketika Gregor sudah menyiapkan uang muka, akhirnya Lance pun menyetujuinya. Sampai ketika Gregor sudah pergi, datanglah Anna yang ternyata dia ini adalah tetangga Lance sendiri. Keesokan harinya Lance membobol mobil yang sedang terparkir untuk mendatangi markas Arya. Lalu setelah sampai, Lance menunjukkan tato itu ke arah CCTV. Sampai gerbang markas itu pun langsung terbuka. Di sana ia disambut oleh para kelompok Arya, yang mana kelompok gangster ini mempunyai ciri khas yang sama, yaitu berkepala botak. Saat itu Lance menjelaskan bahwa kedatangannya kemari hanya untuk bergabung dengan mereka setelah bebas dari penjara. Namun, tak selang waktu lama mereka berbincang, tiba-tiba
Setelah berhasil membantai mereka semua, tanpa Lance sadari ternyata ada seorang bocil yang menyaksikan kejadian itu. Dan karena Lance merasa bahwa misinya sudah beres, ia pun secara langsung menghubungi Gregor untuk meminta bayarannya. Setelah berhasil menjalani misi itu, Lance pun berencana akan menghapus tato itu dengan setrika. Sampai karena Lance tidak ingin tegang dan untuk meringankan rasa sakitnya, ia pun meminum ciu itu sebanyak mungkin, lalu langsung menyetrika dadanya. Setelah sadar ternyata Lance ini sudah pingsan selama 12 jam. Saat itu Lance memutuskan untuk meninggalkan kota itu dan memulai hidup baru di kota lain. Namun, ketika ia akan pergi, tanpa sengaja ia melihat Anna yang saat itu sedang dalam kondisi mabuk berat. Kemudian Lance pun membawa Anna ke kamarnya, lalu Anna bercerita bahwa dia sedang tidak baik. Dan diketahui bahwa Anna ini seorang anak yatim piatu yang sejak kecil selalu mencari makan dengan bernyanyi dari kafe ke kafe yang lain. Sampai karena Lance merasa iba kepada Anna, ia pun memberikan kotak musik miliknya lalu langsung pergi dari sana. Tak lama setelah itu, Anna yang merasa suka dengan barang pemberian Lance, berniat untuk mengucapkan rasa terima kasihnya secara langsung. Namun, ketika Anna menghampiri kamar Lance ternyata Lance sedang tidak ada, sampai Anna harus meninggalkan selembar kertas yang berisi pesan di depan pintu. Di tempat lain ketika Gregor sedang di toko rotinya, ia kembali didatangi oleh Vladimir, yang saat itu mengatakan jika Lance meninggalkan seorang saksi saat menghabisi kelompok Arya. Saat itu Vladimir merasa sangat takut jika Lance akan tertangkap oleh polisi, sehingga namanya akan ikut terseret dalam kasus pembunuhan tersebut. Dan meskipun Gregor sudah meyakinkan Vladimir bahwa Lance tidak akan tertangkap, namun Vladimir tetap sangat khawatir. Sampai Vladimir pun menyuruh Gregor untuk membunuh Lance, atau jika tidak nyawa istrinya sendiri yang akan menjadi taruhannya. Karena istrinya mendapat ancaman, Gregor pun mengerahkan anak buahnya untuk memburu Lance. Sampai ketika mereka tiba, mereka pun membagi tugas, di mana hanya 2 orang yang akan masuk ke dalam, dan 2 orang lagi akan berjaga di luar. Lalu setelah sampai di depan kamar Lance, kedua anak buah itu pun menemukan pesan itu, dan langsung masuk secara paksa karena mereka yakin tak lama lagi Lance akan segera pulang. Sementara itu, salah satu dari mereka akan pergi menuju ke tempat yang tertulis di pesan itu untuk membunuh Anna, karena mereka mengira jika Anna adalah orang terdekat Lance. Tak lama setelah itu ketika Lance sudah pulang dan akan masuk ke dalam kamarnya, ia dihajar habis-habisan oleh kedua anak buah Gregor. Saat itu sebelum mereka membunuh Lance, Gregor menelpon untuk menyampaikan permintaan maafnya. Namun secara kebetulan, Lance melihat isi pesan dari Anna yang sudah tergeletak di lantai. Sampai karena hal itulah kini Lance berusaha melawan untuk menghabisi mereka semua. Setelah 2 temannya berhasil Lance habisi, kini yang tersisa 2 orang yang bernama Malik dan Peter. Saat itu ketika Malik sudah mengantarkan Peter di sebuah kafe yang dimaksud, ia pun langsung kembali ke lokasi semula. Dan di sana, karena kedua temannya itu tidak mengabarinya, ia pun mencoba menelepon mereka, namun teleponnya itu tidak pernah diangkat. Sampai karena merasa curiga Malik pun mencoba masuk, dan menemukan jika kedua temannya itu sudah tewas. Kemudian Malik pun langsung menelpon Gregor untuk melaporkan bahwa Lance berhasil kabur. Lalu, Gregor yang merasa jika anak buahnya tidak becus, ia pun memutuskan untuk turun tangan, lalu meminta izin kepada istrinya bahwa dia sedang ada urusan mendadak. Di tempat lain ketika Lance sudah sampai di kafe yang dimaksud, ia melihat ada Peter anak buah Gregor yang sedang menunggu Anna. Di sana ia pun secara langsung menghampirinya lalu mengatakan jangan mencampuri urusannya jika ingin selamat. Namun, saat itu Peter tidak takut dengan ancaman Lance, sampai Lance harus mengajaknya untuk berduel di kamar mandi.
Di sisi lain Ana yang merasa penasaran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Lance, memberanikan diri untuk melihat ke dalam. Di sana Ana tidak menyangka jika Lance yang terlihat pendiam ternyata seseorang yang sangat brutal dalam membunuh orang. Lalu saat itu Lance menjelaskan bahwa dia terpaksa menghabisinya untuk melindungi dirinya, lalu menyuruh Ana agar segera menghubungi polisi. Namun, ketika Anda hendak menelpon polisi, tiba-tiba setelah berhasil menangkap Ana, Gregor menyuruh Malik untuk menelpon Lance, lalu setelah itu dia harus membunuh Ana. Saat itu Malik pun secara langsung menghubungi Lance untuk mendengarkan suara Ana. Dan sesuai perintah dari Gregor, Malik pun harus menghabisinya saat itu juga. Tak lama setelah itu Malik pun dijemput oleh Gregor untuk memburu Lance bersama. Namun, tiba-tiba Lance menelpon Gregor, lalu mengatakan bahwa ia menantang mereka semua di tempat yang sudah dijanjikan. Dan tak membutuhkan waktu lama, ketika anak buah Gregor sampai di lokasi terlebih dahulu, tiba-tiba setelah melihat ada satu orang yang tergeletak di sana, Gregor memastikan jika orang itu adalah Lance. Namun saat Gregor memeriksanya, ternyata orang itu bukan Lance. Setelah menghabisi semua anak buah, kini yang tersisa hanya Gregor yang saat itu masuk ke dalam pabrik kosong. Dengan segera Lance pun mencoba mengejar, dan mencari Gregor yang saat itu sedang bersembunyi. Namun, ketika Lance sedang lengah, Gregor berhasil menembaknya, begitu juga sebaliknya. Sampai karena hal itulah kini mereka berdua pun sama-sama terluka. Namun, saat itu Gregor kehabisan peluru sehingga Lance dengan cepat menghabisinya saat itu juga. Di tempat lain terlihat Ana yang ternyata masih hidup. Dan hal tersebut mungkin saja tembakan si Malik itu meleset atau bagaimana, tapi yang jelas Ana berhasil selamat. Di sana Ana terlihat sangat marah kepada Lance, sampai ketika ia membanting kotak musik pemberian Lance, ia sangat terkejut karena ternyata kotak musik itu berisi banyak gepokan uang. Lalu, film pun tamat. Jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka dengan video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.